Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu Al-Babus Tsulasi, masih di maqalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sing sabane wong iku asbaha lamun manjing isuk sapa man utawa isu-isuan sapa man, aida khala tegese manjing sapa man utawa mlebu sapa man fis sabahi ing dalam waktu isu li umuri dunya maring perkara dunya, hazinan hali keadaan wong kang susah, faqad asbaha mongko temen-temen wis manjing isuk sapa man, sakhiton hali wong kang bendu utawa benci, alias ora seneng alallahi ing atase Allah. Artinya, barang siapa yang pagi-pagi hari aidakhala fis sobah, waktu pagi masuk waktu pagi, li umurid dunya hazinan, urusan-urusan dunia dalam keadaan susah. Jadi hatinya ini susah, ngerasa kekurangan, ngerasa prihatin dengan kehidupannya. Kalau seperti itu, maka sama dengan dia sakhiton alallahi ta'ala, sama dengan pagi-pagi sudah benci kepada Allah. Nah, ini kudu diperhatikan. Jadi pagi-pagi hatinya sudah tidak enak dengan urusan dunia, urusan keuangan, pekerjaan, semuanya dia merasa sumpek, merasa kekurangan, tidak ada rasa syukur. Faqad asbaha sakhiton 'alallahi, maka sama di pagi itu dia membenci Allah. Kenapa seperti itu? Kita lanjutkan. Wal makna utawi penjelasan iku man utawi sing sapane wong iku hazina lamun susah sapa man ala umuri dunya ing atase urusan dunya, faqad ghadiba mongko teman-teman benci sapa man Allahi ing atase Gusti Allah. Kenapa seperti itu? Li'annahu krono teman setuhune eman iku lam yardha ora ridho sapa man biqadaillahi ta'ala kelawan keputusane Allah ta'ala, walam yasbir lan ora sabar sapa man ala balaihi ing atase cobaane Allah, walam yu'min lan ora iman sapa man
biqadarihi kelawan pesteni Allah. Lah artinya wal makna, penjelasannya, kenapa kalau orang pagi-pagi hari urusan dunia dia susah hatinya, ngersuloh hatinya, tidak ikhlas dengan kehidupannya. Tadi diterangkan kalau seperti itu dia sama pagi-pagi sudah membenci kepada Allah. Nah, wal makna, penjelasannya kenapa? Man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba ala Allah. Orang yang susah, merasa susah hatinya, merasa kurang hatinya, merasa tidak ada keberuntungan dalam hidupnya tentang masalah dunia, maka sama dia membenci kepada Allah. Alasannya kenapa? Li'annahu lam yarda biqada'illahi. Alasan yang pertama, kenapa dia sama membenci Allah? Yang pertama alasannya karena dia tidak ridho terhadap keputusannya Allah. Jadi lam yarda biqada'illahi, dia tidak ridho dengan apa yang sudah diputuskan Allah. Jadi kehidupan dia seperti itu sudah dicatat oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, itu atas qadanya Allah. Yang kedua, walam yasbir ala balaihi. Kenapa sama dengan membenci Allah? Alasan yang kedua, walam yasbir ala balaihi, dia tidak sabar dengan cobaan dari Allah. Apakah dengan kehidupan seperti itu Allah tidak tahu? Sangat tahu. Siapa yang menakdirkan seperti itu? Allah. Maka kalau dia tidak ridho dengan kehidupannya seperti itu, walam yasbir ala balaihi, dia tidak sabar dengan cobaan-cobaan dari Allah. Yang ketiga, kenapa sama dengan membenci Allah? Kalau dia pagi-pagi urusan dunia dalam keadaan susah, walam yu'min biqadarihi, dia tidak iman dengan pestennya Allah atau dengan kudratnya Allah. Nah ini, jadi begitu dia susah, merasa tidak beruntung, merasa kurang, merasa tidak beruntung, dalam keadaan susah, intinya di pagi hari dia sama dengan tidak ridho kepada Allah, alias sama dengan membenci Allah, dengan tiga alasan tadi. Yang pertama, tidak ridho dengan qadanya Allah. Yang kedua, tidak sabar dengan cobaannya Allah. Yang ketiga, tidak iman dengan yang sudah dituliskan oleh Allah. Dan yang perlu difahami, kita teruskan, li'anna kullama, krana temen setuhune saben-saben perkara wako akan terjadi apa ma fid dunya ing dalem dunya, iku fahuwa mongko utawi kullama waqa'a fid dunya iku biqadaillahi ta'ala, kabeh kelawan qada'i Allah ta'ala, wa qadarihi lan qadari Allah ta'ala. Nah ini, li'anna kullama waqa'a fid dunya, yang perlu kita fahami bersama bahwa sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini fahuwa biqadaillahi ta'ala wa qadarihi, semua itu atas qada dan qadarnya Allah. Jadi bukannya Allah tidak tahu nasib seseorang, ada yang kekurangan, ada yang lebih dan lain sebagainya, ada yang sakit-sakitan,
semuanya sudah dicatat oleh Allah, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Maka hati harus mulai ditata, jangan banyak ngersulo, jangan banyak susah, tapi kita harus banyak berdoa kepada Allah. Itu kunci yang paling utama. Kita berdoa kepada Allah agar hati ini menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Semua yang terjadi pada manusia bukan kebetulan, semua sudah dicatatkan oleh Allah. Nah ini, jadi menurut ulama takdir itu ada dua macam. Jadi saya ulangi, menurut ulama takdir itu ada dua macam. Yang pertama namanya takdir mubrom, yang kedua namanya takdir muallaq. Nah ini kita jelaskan. Yang pertama takdir mubrom, yang pertama namanya takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa diusahakan, tidak bisa diulik-ulik, tidak bisa diapa-apain. Jadi pokoknya nggak bisa dirubah aja, pokoknya intinya itu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan umur tua. Lah umur tua ini tidak bisa diusahakan dengan apapun, tetap aja umurnya tua. Contoh misalkan ada seorang artis yang sudah sepuh, jadi kepingin kelihatan muda, makanya terus operasi karena punya duit, misalkan operasi sehingga kulitnya ini menjadi kinclong seperti muda. Akan tetapi tetap saja umurnya ya tua, walaupun bahasanya kulitnya kinclong atau wajahnya kinclong dan lain sebagainya, tetap saja umurnya tua. Ini namanya takdir yang tidak bisa diupayakan. Contoh lagi seperti mati. Mati ini tidak bisa diusahakan. Jadi mati ini tidak bisa diulik-ulik, tidak bisa diusahakan. Mau diapain juga, kalau takdirnya meninggal, meninggal. Mau nggak sakit juga bisa meninggal. Nah ini pengambilan dari Al-Quran. Takdir yang pertama ini dasarnya dari Al-Quran, yaitu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Lah takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa diusahakan, tidak bisa diulik-ulik, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi umur tua misalkan mau diapain, tetap aja umurnya tua, walaupun istilahnya kulitnya jadi muda karena dioperasi dan lain sebagainya, tapi tetap umurnya tua. Nah ini. Lah yang kedua namanya takdir muallaq. Nah takdir muallaq ini takdir yang digantungkan oleh Allah dengan usahanya seseorang. Ini namanya takdir muallaq. Artinya bahasa Arab muallaq, kalau bahasa kita digantungkan. Nah itu. Jadi takdir muallaq ini takdir yang oleh Allah akan diberikan sesuai dengan usahanya. Nah ini contoh, misalkan kalau badan kita kepingin six-pack, maka kita harus menempuh jalan olahraga yang gimana caranya badan bisa six-pack. Contoh misalkan badan kita kepingin kayak Deddy Corbuzier, bagus six-pack, maka kita harus menempuh cara-cara ya yang ditempuh oleh Deddy Corbuzier supaya badan kita jadi six-pack. Jadi jangan berharap kita tidak olahraga seperti itu, tidur terus badan kepingin six-pack, ini mustahil. Lah six-pack, badan six-pack tadi itu, badan yang bagus itu
karena ada usaha. Akhirnya oleh Allah diberikanlah seperti itu. Ini namanya takdir mu'allaq. Contohnya banyak, seperti kita kepingin pinter, maka kita harus belajar. Jadi jangan berangan-angan kita tidak pernah belajar, tidur terus, malas terus, ujuk-ujuk kita jadi pinter. Itu mustahil, tidak akan pernah terjadi. Misalkan kita kepingin sukses, maka harus ada jalan yang ditempuh gimana caranya sukses. Nah, ini namanya takdir mu'allaq yang digantungkan oleh Allah, tergantung usaha kita. Jadi jangan menyalahkan nasib. Oh, nasib saya seperti ini, nasib. Itu salah. Nasib itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah kita. Karena Allah memberikan ruang supaya kita berusaha, namanya ikhtiar. Nah, ini. Jadi namanya ikhtiar. Ikhtiar kita ya harus lahir batin. Maka tidak mungkin seseorang, sudah saya contohkan tadi, badannya kepingin bagus, bahasa kerennya sispek atau apa sih itunya, seperti Deddy Corbuzier misalkan, badannya bagus sispek, ya harus menempuh jalan itu. Kalau tidur terus nggak mungkin jadi seperti itu. Jadi artinya jangan mimpi gitu loh. Nah, ini harus kita pahami. Lah, takdir mu'allaq ini juga diambilkan dari Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak akan merubah keadaan suatu kaum selama kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Artinya apa? Bukan Allah tidak mampu, sangat mampu. Akan tetapi Allah memberikan satu catatan, bahwa yang namanya takdir ini digantungkan kepada manusia itu sendiri. Jadi makanya Allah tidak akan merubah suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Jangan menyalahkan nasib. Nasib tidak pernah salah. Yang kita salahkan adalah diri kita. Maka kita harus memperbaiki. Nah, ini harus kita pahami bersama supaya kita tidak salah paham tentang masalah takdir. Yaitu doa seperti yang saya singgung tadi, ini sangat penting sekali. Doa ini kunci. Jadi salah satu hal yang bisa merubah takdir adalah doa. Karena dalam hadis disebutkan la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada satupun yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka doa itu kenapa dinamakan doa, itu disebutnya ampuh. Lah, ini doa. Doa itu bisa merubah takdir. La yaruddul qadara illa du'a. Jadi tidak ada satu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lah, dalam hadis lain kelebihan doa itu luar biasa. Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, doa itu bermanfaat untuk yang terjadi sekarang dan juga bermanfaat untuk yang akan terjadi nanti dan juga bermanfaat untuk nanti di akhirat. Nah, ini kelebihan doa. Maka jangan pernah malas berdoa. Lah, doa itu juga harus dibarengi dengan ikhtiar. Doa terus tanpa ikhtiar, maka yang terjadi di dunia ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau di hadis yang lain disebutkan panjang lebar, nanti akan saya jelaskan itu. Jadi manusia umur 4 bulan di dalam perut kandungannya, setelah diberikan ruh oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, di sanalah dicatat 4 hal. Masalah rezeki, mati, amaliyah, bahkan surga nerakanya sudah dicatat di sana. Nah, itu. Jadi makanya kembali kepada pengajian ini, jangan pernah mengeluh. Karena dengan mengeluh itu tentang masalah kehidupan kita sama dengan kita tidak ridho, sama dengan kita membenci Allah.
maka harus kita rubah, kita harus bangkit. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa takdir ada dua, takdir yang tidak bisa diulik-ulik dan takdir yang bisa diusahakan atau digantungkan sesuai dengan usaha kita. Jadi misalkan contoh ini, ada orang itu takdirnya kaya raya, takdirnya kaya, tapi dia males. Semuanya pasti diberikan kekayaan itu, cuman dia tidak bisa menikmati, tidak bisa menikmati karena nggak kerja, tapi takdirnya kaya, pasti diberikan oleh Allah. Nanti begitu mau meninggal diberikan semuanya, dia nggak bisa nikmati tapi diberikan oleh Allah karena memang catatannya kaya, dia tidak bisa menikmati. Nah itu. Tapi andaikan dia misalkan ada ikhtiar dengan takdir kaya itu, dia bisa menikmati. Nah ini. Nah, supaya tidak panjang lebar nanti urusan tentang masalah takdir yang ada di dalam hadis, tentang masalah takdir rezeki, masalah mati, amaliyah artinya kehidupan tiap harinya mau ngapain dan lain sebagainya. Sakiyun am sa'idun, termasuk ahli neraka apa surga, nanti kita jelaskan di kesempatan yang lain. Jadi pada intinya pada pengajian kali ini, orang yang pagi-pagi sudah dalam keadaan susah prihatin hatinya tentang urusan dunia, maka sama dia dengan yang namanya membenci Allah. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dicatat oleh Allah. Jadi artinya bukan Allah tidak memperhatikanmu, diperhatikan, itu ada catatannya. Maka orang yang seperti itu sama dengan tidak ridho kepada qadoknya Allah, tidak sabar terhadap balaknya Allah, dan tidak iman dengan takdirnya Allah. Maka mulai sekarang stop yang namanya di pagi hari kita sudah meratapi nasib kita, jangan. Nah, tipnya adalah banyak berdoa dan berusaha, berdoa kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha dan berdoa, pasti oleh Allah akan diberikan yang terbaik. Nah, ini inti daripada pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, karena ini sangat penting bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan pengajian kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.